Tapi ya ini. Elias Yasak, 50 tahun, alias Pak D, menjalani penyidikan terkait kasus kejahatan rudak paksa terhadap anak di bawah umur. Korbannya adalah siswi kelas 6 SD di Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka EY mengenakan baju oranye saat dikeler dari sel tahanan menuju ruangan penyidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Mojokerto Kota pada Jumat, 25 April 2025. Wajah predator anak berkedok dukun desa itu tertutup masker dengan tangan terborgol. Tersangka menundukkan kepala, beberapa kali berupaya menghindar dari sorotan kamera wartawan di depan ruangan Satreskrim. KBO Satreskrim Polres Mojokerto Kota, Ibtu Yuda Yulianto mengatakan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka EY terkait kasus rudak paksa terhadap anak di bawah umur. Menurut Yuda, pihaknya masih terus mengembangkan kasus yang melibatkan tersangka EY. Modus tersangka yakni mengajak korban ritual jemaah doa di dalam kamar, lalu merudak paksa. Kini polisi terus mendalami kasus dukun cabul yang diduga korbannya lebih dari 1 orang. Penyidik masih memeriksa beberapa saksi terkait kasus tersebut. Satu korban yang sudah melapor yakni orang tua siswi kelas 6 SD pada tanggal 16 April 2025. Betul nih. Betul nih mundurnya dari air tambah. Ya, jadi ini tersangka melakukan persetubuhan tanggal 16 ada laporan, langsung kita tindak lanjutin, malam langsung kita tangkap, kemudian proses sekarang sudah kita tahan dan lagi proses penyidikan. Modusnya gimana Pak untuk pelaku ini Pak? Modus ini pelaku ini seolah-olah guru spiritual, kemudian diajak ke kamar, kemudian seolah-olah diajari sholat, baca Al-Fatihah, tapi tidak tahunya melakukan hubungan di dalam kamar. Korbannya sudah berapa banyak Pak Yuda? Untuk sementara 1, kemudian ada laporan 2 ya. Ya sudah ya, masih kita dalami lagi kalau memang ada korban yang lain. Motif pelaku ini menyetubuhi para korban itu apa motifnya? Motifnya memang ya yang bersangkutan pengen menyetubuhi, nafsu melihat yang bersangkutan anak-anak. Itu sih. Ada mungkin menjadi syarat tertentu bagi dia gitu untuk ritual-ritual gitu Pak? Tidak ada, untuk sementara ini sejauh ini masih belum ada. Nah, yang 2 lapor itu dewasa apa anak-anak? Anak-anak ya, yang itu ya. Anak-anak. Ya, anak-anak, tapi kejadiannya sudah lama. Pelakunya dilakukan di rumah tersangka atau korban? Ada di rumah korban, ada di rumah tersangka juga. Pelaku ini pedofil atau gimana? Belum, nanti akan kita lanjutkan ke pemeriksaan ke psikologi. Ada ancaman kepada korban ya? Hah? Ada ancaman? Ada ancaman, memang diancam tidak boleh ngomong kepada siapapun. Apabila ngomong korban? Iya. Apabila ngomong dan ancamannya apa? Apabila ngomong Dibunuh belum sih, atau? belum ada, hanya penyampaian dari korban juga tidak boleh ngomong kepada keluarga maupun orang tua maupun siapapun. Kalau pengakuannya pelaku ini berapa orang dan? Dari pengakuan pelaku ini kemarin baru 1 menyampaikan, tapi setelah jalan berapa hari ada 2 lagi yang melapor ke kita. Berarti 3 totalnya kan? Sempat berbelit-belit kan? Ya, sebetulnya. Totalnya 3 orang yang lapor? Sementara ya. 3 orang ya? Untuk masing-masing korban itu disetubuhi sampai berapa kali Nan? Dari pengakuan tersangka yang pertama ini korban menyampaikan 10 kali, tapi itu kita akan dalami. Yang kedua dan ketiga masing-masing berapa kali? Kita akan dalami ya. Hasil visumnya kan? Sudah. Yang 2 korban. Kepada para masyarakat untuk diawasi anak-anak kita, anak-anak didik kita jangan sampai sendirian. Apapun yang terjadi mereka butuh seorang tauladan, mereka butuh pengawasan kita. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengatasnamakan guru spiritual ataupun yang lainnya, malah mengambil keuntungan. Hati-hati karena anak-anak kita begitu rentan pada pelaku-pelaku kejahatan. Pak, kalau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.